Pada program kali ini kita akan belajar dan merenungkan satu peristiwa yang sangat penting di dalam iman Kristen, yaitu tentang Jumat Agung. Jumat Agung bukan sekedar tradisi gereja, bukan hanya hari libur keagamaan, tetapi ini adalah momen yang mengingatkan kita kepada kasih Allah yang paling dalam, paling nyata, dan paling mahal. Kasih yang dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Jumat Agung adalah hari di mana orang Kristen memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib. Dan peristiwa ini secara historis terjadi dan dicatat di dalam keempat Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Yesus adalah anak Allah yang tidak berdosa, tetapi ia ditangkap, diadili secara tidak adil, disiksa, dan akhirnya disalibkan. Secara manusia ini adalah hari yang penuh penderitaan, hari yang kelam, hari yang tampaknya tragis. Namun mengapa hari ini disebut agung? Karena di balik penderitaan itu ada rencana keselamatan Allah. Di balik salib pada hari Jumat Agung ada kemenangan. Di balik kematian Yesus pada hari Jumat ada kehidupan. Jumat Agung menjadi agung karena di sanalah kasih Allah dinyatakan kepada manusia yang berdosa. Untuk memahami makna Jumat Agung, kita harus melihat latar belakangnya. Alkitab mengatakan manusia telah jatuh ke dalam dosa sejak Adam dan Hawa memberontak kepada Tuhan Allah. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Akibat dosa adalah maut. Tidak ada manusia yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Di dalam Perjanjian Lama kita dapat melihat Allah memberikan sistem korban. Binatang dikorbankan untuk menutupi dosa manusia. Namun itu hanya bersifat sementara dan tidak sempurna. Semua korban itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Karena itu Allah mengutus Yesus Kristus sebagai anak domba Allah yang sempurna. Yesus datang untuk mati menggantikan manusia, mempersembahkan dirinya sebagai korban persembahan yang menghapus dosa manusia. Jika kita melihat bagaimana perjalanan salib Yesus, mulai dari ia dikhianati oleh muridnya yang bernama Yudas Iskariot, lalu ditangkap di Taman Getsemani, ia diadili secara tidak adil, dipukul, dihina, diludahi, dicambuk dengan sangat kejam, mahkota duri ditaruh di kepalanya. Yesus dipaksa memikul salibnya sendiri, dan akhirnya tangan dan kakinya dipaku di kayu salib. Yesus tergantung di sana selama berjam-jam dalam kesakitan yang luar biasa. Namun penderitaan terbesar bukan hanya fisik. Ketika Yesus berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Inilah teriakan penderitaan yang sangat menyakitkan. Yesus menanggung dosa manusia. Yesus mengalami keterpisahan dari Bapa, ditinggalkan Bapa demi kita, agar kita tidak ditinggalkan Allah untuk selama-lamanya. Pada hari Jumat Agung ini, Yesus tergantung di antara sorga dan bumi. Ia mengalami ditinggalkan Allah untuk menggantikan penderitaan
dan kematian yang seharusnya ditimpakan kepada manusia berdosa. Apa makna Jumat Agung bagi orang percaya? Pertama, Jumat Agung menyatakan kasih Allah yang besar. Peristiwa Jumat Agung adalah bukti kasih Allah. Kasih yang memberi, bukan menuntut. Kasih yang tanpa syarat. Jumat Agung menunjukkan bahwa Allah sangat mengasihi manusia. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih Allah kepada manusia bukan sekedar kata-kata, tetapi dibuktikan melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Yang kedua, Jumat Agung merupakan penebusan dosa. Yesus mati menggantikan kita. Ia menanggung hukuman yang seharusnya ditanggung oleh manusia berdosa. Semua manusia berdosa dan upah dosa ialah maut. Namun pada hari Jumat Agung, Yesus menanggung dosa manusia. Ia menggantikan posisi kita dan membayar lunas semua hutang dosa kita. Ini yang disebut sebagai penebusan. Kita yang seharusnya dihukum, justru dibebaskan karena Yesus sudah membayar semuanya. Yang ketiga, Jumat Agung menyatakan pendamaian dengan Allah. Melalui salib, hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah, tetapi melalui kematian Yesus pada hari Jumat Agung, hubungan manusia yang rusak dengan Allah karena dosa dipulihkan. Manusia bisa kembali kepada Allah, memiliki persekutuan yang baru melalui iman di dalam Kristus. Jumat Agung adalah hari rekonsiliasi atau pendamaian. Yang keempat, Jumat Agung menyatakan kemenangan atas dosa dan maut. Walaupun Yesus mati, itu bukan akhir. Peristiwa Jumat Agung terlihat seperti kekalahan, tapi sebenarnya peristiwa kematian Yesus pada hari Jumat Agung ini adalah sebuah kemenangan besar. Karena dengan Yesus mati pada hari Jumat Agung, ada kebangkitan pada hari Minggu, yang mana oleh kebangkitan itu dosa dikalahkan, iblis dikalahkan, dan kuasa maut dipatahkan. Inilah yang menjadi dasar kemenangan orang percaya atas dosa dan maut. Dan yang kelima, Jumat Agung menyatakan panggilan bagi orang percaya untuk menjalani hidup baru. Peristiwa Jumat Agung bukan hanya untuk dikagumi, tetapi untuk dihidupi. Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan dia hidup untuk Kristus. Sebagai penutup, Jumat Agung mengajarkan kita bahwa kasih sejati bukan sekedar kata-kata, tetapi pengorbanan. Kasih seperti itu dibuktikan Yesus dengan mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari dosa dan maut. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, firman Tuhan berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya Yesus mati bagi kita bukan karena kita baik, bukan karena kita layak. Yesus mati pada hari Jumat Agung karena Dia begitu mengasihi kita. Semoga pembahasan ini dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.